Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami anggota kelompok dari mata kuliah PKP atau Praktikum Pemasaran yang beranggotakan saya sendiri, Prasetya Trifanani, dengan rekan saya, Bahtiar Yusuf Setiawan, kemudian ada Meli Dewi, kemudian ada Hani Putri. Boleh saya potong sebentar, Akang? Boleh saya potong pembicaraan sebentar nggak, Akang? Teteh? Boleh kan? Boleh, silakan Kang. Sebelumnya mohon maaf ya, ibu saya lagi ada urusan sebentar di luar. Nah, terutama tadi tuh bilang eh, ada agenda dari anak-anak Menjani Cina yang yang ituin UMKM-nya. Terus ya udah nah saya sebagai anaknya mewakilin gitu yang agenda sama anak kampus sekarang. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kang. Soalnya ibu lagi ada acara, lagi ada urusan. Mohon maaf ya. Sok lanjutkan aja. Makasih ya Kang, Teteh. Baik, di sini Kang, kelompok kami bertujuan untuk melakukan analisis green marketing pada pempek kaleo. Di sini kami memilih pempek kaleo itu sendiri karena dilihat dari beberapa kali kami mengunjungi pempek kaleo untuk membeli secara pribadi, eh, memiliki banyak konsumen. Kemudian juga, tapi kami lihat juga dalam produk ini masih kurang green Kang. Jadi kami memang bertujuannya untuk supaya UMKM ini menjadi lebih green dan lebih ramah lingkungan. Jadi Kak, di sini untuk program yang kami lakukan Kang ya di PMPK Leo khususnya, di sini orang memberikan 3 program. Yang pertama di situ untuk melakukan pempek frozen ya, yang berfungsi atau bertujuan untuk supaya para konsumen yang membeli di luar daerah dapat membeli produk dari pempek itu sendiri Kang. Terus kemudian yang kedua untuk green marketingnya, di sini kami punya program untuk mengubah kemasannya seperti itu ya, berfungsinya atau tujuannya itu tadi untuk mengurangi atau untuk supaya limbah plastik dari hasil produk itu bisa berkurang. Kemudian program yang kami sarankan berikutnya di sini itu ada pengurangan limbah dari sisa minyak penggorengan yang PMP Kaleo berikan gitu. Seperti itu. Mungkin secara detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, izin melanjutkan ya, Kang. Jadi program yang pertama dari kelompok kami kan ini pempek frozen. Yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, pempek frozen ini supaya si pempeknya lebih tahan lama dan lebih mencakup lebih luas pelanggannya gitu, Kang. Misalkan ada yang pesan dari luar kota atau yang tempat-tempat jauh, kita bisa menyanggupi lah gitu. Dan yang kedua adalah menjual minyak jelantah kepada pengepul. Boleh nanya dulu ya Kang, sebelumnya kan Akang ini sisa minyak jelantahnya dikemanain Kang? Biasanya dibuang sih langsung kalau misalkan minyaknya udah kotor. Jadi langsung dibuang. Oh ya baik Kang, jadi atas dasar itu kami menyarankan kepada pempek kaleo ini sebaiknya minyak jelantahnya didaur ulang aja gitu. Soalnya sekarang kan udah banyak pengepul minyak jelantah dan harganya juga lumayan. Dari penjual minyak jelantah itu tuh kita bisa dapat 2 keuntungan. Yang pertama, kita bisa mengurangi limbah, dan kedua,
kita juga bisa mendapatkan uang dari minyak jelantah itu, Kang. Dan yang ketiga adalah potongan harga pada pelanggan yang membawa wadah sendiri. Tadi rekan saya kan sudah menjelaskan juga kalau untuk mungkin mengubah wadah pempek ke yang lebih green kayak paper box, daun atau yang lain kan kayak sedikit sulit gitu, Kang. Nah, alternatifnya adalah gimana kalau Akang ini ngasih potongan harga aja bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri. Dengan membawa wadah sendiri tersebut itu kan Akangnya jadi mengurangi kemasan plastik buat wadah pempeknya, Kang. Mungkin itu 3 program yang kami tawarkan. Dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin sebelum itu ya teman-teman, dari Kang Gabi sendiri, dari 3 produk yang kami tawarkan, itu kira-kira yang bisa dilaksanakan atau bisa diterapkan oleh pempek kalian yang mana saja ya? Insya Allah bisa saya laksanain, tapi ada satu yang nggak bisa sih kayaknya di program pempek frozen. Nah itu kan otomatis ada alat pendingin yang buat pempeknya kan. Nah bagi kami masih belum bisa dikarenakan harganya belum terjangkau, masih mahal harganya. Jadi kalau buat pempek frozen kita nggak dulu deh karena terbatas dengan biaya. Baik Kang, kalau seperti itu rekan-rekan saya bisa melanjutkan dari program kita. Oke, Kang. Saya Meli yang akan selanjutnya menjelaskan. Di sini ada profil responden di mana kita telah menyebarkan kuesioner, Kang. Di mana di sini tuh ada yang mengisi tuh 31 jawaban. Jenis kelaminnya itu rata-rata perempuan. Lanjut. Nah, usianya yaitu 18 sampai 28 tahun. Pekerjanya di sini rata-rata yaitu masih mahasiswa, Kang, yang mengisinya. Lanjut. Pendapatan per bulannya paling banyak ini yaitu kurang dari 1 juta. Mungkin tadi kan yang mengisi tuh mahasiswa ya, Kang ya. Jadi belum masih ada yang udah kerja, ada yang belum. Jadi penghasilannya masih minim gitu. Lanjut. Nah, domisilinya itu rata-rata di Kecamatan Cimahi Selatan. Nah, selanjutnya akan teman saya yang akan melanjutkan. Baik, lalu di sini ada segmentation. Pempek Kaleo ini memiliki segmen demografis, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan pendapatan, karena harga yang ditawarkan relatif mahal. Lalu di sini ada targeting. Target pasar pempek Kaleo adalah para mahasiswa kedokteran, masyarakat umum, dan para pekerja RS Dustira. Lalu di sini ada positioning. Positioning yang dilakukan pempek Kaleo adalah dengan cara menerapkan kepada calon konsumen bahwa pempek Kaleo merupakan pempek asli Palembang dan memiliki cita rasa yang khas. Lalu di sini ada produk, yaitu mengganti kemasan dari plastik menjadi kemasan yang lebih direkomendasikan, yaitu menggunakan paper box. Lalu yang kedua, menggunakan minyak yang diklaim ramah lingkungan dan sosial, yaitu minyak goreng sawit 365 Eco Label. Dan yang terakhir, agar menambah pemasukan penjualan produk, alangkah baiknya menciptakan varian baru, seperti di dalam olahan pempek diberi sayuran.
yaitu place atau tempat. Kami merekomendasikan kepada Kang Yogi selaku owner dari Pempek Kaleo ini sebaiknya akan memasukkan produknya atau tokonya ke e-commerce, Kang, seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau menggunakan sosial media untuk memasarkan produk. Dengan begitu, kemungkinan pasar yang dicakup akan lebih luas dan penjualan juga kemungkinan besar akan meningkat. Dan yang kedua yaitu promotion. Dengan program yang kami tawarkan tadi, secara tidak langsung itu juga dapat menarik pelanggan karena selain untuk lebih menggreenkan atau lebih ramah lingkungan, salah satu program yang kami tawarkan juga bisa menarik pelanggan karena dengan rata-rata itu masyarakat dengan mendengar potongan harga atau diskon akan lebih mencari lah istilahnya gitu, walaupun 1.000-2.000 juga. Di sini kami merekomendasikan kepada akangnya untuk memberikan diskon sekitar 10%. Harga jual yang sebenarnya kan 10.000 kan. Nah, kalau misalkan ada masyarakat atau pelanggan yang membawa wadah sendiri untuk membeli produknya, akan bisa menurunkan harganya gitu. Karena kan pertama akan hemat wadah, dan yang kedua akan juga ikut membantu tentang green marketing atau yang ramah lingkungan gitu kan. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Barangkali akan ada tanggapan. Izin masuk ya. Mau tanya dong, itu kan tadi bisa pempeknya bisa dijual secara GoFood, GrabFood segala macam kan. Itu cara daftarnya gimana ya, Kang? Untuk pendaftaran itu sendiri sebenarnya terbilang cukup mudah ya, Kang ya. Jika misalkan memang program ini ingin diterapkan untuk pemasaran secara online, yaitu dengan ShopeeFood, GrabFood lainnya, mungkin nanti di kemudian hari saya sendiri bisa langsung kan untuk mendaftarkannya kalau akan mengizinkan. Boleh, nanti habis ini dengan siapa? Oh, Kang Pras ya. Nanti saya hubungin Kang Pras ya buat pendaftaran kayak gimana-gimananya biar detail gitu, Kang. Boleh ya, Kang? Ya, boleh kan kalau seperti itu. Di sini juga Kang ya, saya ingin menjelaskan kembali mengenai harga. Maaf ya, boleh diulang ke PPT yang tentang price di slide selanjutnya saja. Seperti yang udah rekan-rekan saya tadi jelaskan Kang ya, untuk satu porsi pempek itu sendiri kan dijual 10.000. Itu kalau misalkan konsumennya tidak membawa kemasan Kang, jadi kalau misalnya kemasan dari kita kan menggunakan plastik seperti itu. Kemudian di sini kami setelah menghitungkan biaya untuk pembuatan pempek itu sendiri per porsinya itu sekitar Rp4.184 untuk satu porsi. Bahan bakunya seperti itunya Kang, modalnya lah untuk satu porsinya. Di sini kan akan kalau kami hitung ya Kang mengambil keuntungan 140% Kang. Jadi sekitar dari modal yang akan keluarkan per porsinya tadi, sehingga kita di sini mendapatkan hasil itu Rp10.000 untuk produk yang akan dijual per porsinya. Tapi kalau misalkan akan nanti menyetujui nih, kalau misalkan program kami mengenai green marketing yang mengurangi limbah plastik dengan cara konsumen membawa kemasan sendiri seperti Tupperware ataupun lainnya, mengenaikan dipotong harga itu 10% Kang. Jadi harganya Rp9.204 kalau misalkan kami hitung secara rinci. Untuk pemotongan harga seperti itu, apakah akan merasa rugi nggak kalau misalkan kami melakukan diskon seperti itu?
Kalau dari tanggapan saya sendiri sih, gimana ya? Di dunia bisnis kan, misalkan itu pasti rugi sih, dikarenakan misal itu kan nggak ada kemasan, kita diskon 10%. Nah, misalkan harga 10.000 jadi 9.000. Sedangkan harga per kemasan tiap apa ya? Tiap pempek itu cuma berapa ratus perak gitu loh. Nah kan misalkan 9.000 ditambah si wadah dari situ berapa perak, kita masih ada keuntungan berapa ratus perak gitu. Kayak misalnya 500 perak itu kan lumayan kan buat kalau hitungan per pempek. Kalau bagi kita ya, bagi anggapannya. Oke, baik Kang, terima kasih. Iya, Baik Bu. ya, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil Kang dari setelah kita melakukan diskusi tadi ya mengenai program kami. Jadi program yang akan diterima yaitu menjual minyak tanah kepada pengepul. Ya. Baik itu misalkan program kami tawarkan hanya itu yang disetujui pun tidak masalah kan. Kami hanya menyarankan saja. Ini kan hanya menawarkan untuk menjadi lebih green. Baik lagi itu kan tergantung kepada UMKM itu sendiri kan. Baik Kang, terima kasih. Baik, terima kasih Akang Teteh, dari program-programnya itu sangat bagus semua, sangat bermanfaat, terutama dari program yang minyak dan penurunan harga. Tapi kalau buat yang pempek frozen, mungkin kami juga kebingungan karena biaya untuk alatnya juga lumayan mahal juga sih. Nanti kalau misalkan saya konsul-konsul tentang kedepannya kayak gimana enaknya pempek, saya bisa ngubungin Akang atau Tete ya. Nanti saya minta nomor kontaknya aja biar lebih detail, biar akrab juga. Siap, Kang. Tidak nggak dulu. Ya, makasih. Jadi mungkin sekian kan untuk yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya. Mungkin bisa kami akhiri Kang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.